Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi hari ini dalam Morning Devotion. Ya saudara, kali ini adalah special edition saya sendiri karena pembacaan kita dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Khusus bicara kepada woman, so talking to woman. Saya akan bacakan ayatnya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudaraku, pasal ini dimulai dengan kata demikian juga kamu. Ini menunjuk pada teladan Kristus. Artinya acuan kehidupan para istri dalam hal berkeluarga adalah ini saudara. Pola hidup yang meneladani Kristus. Memang kita tidak bisa meneladani Kristus kecuali kita telah menjadikan dia sebagai juru selamat dan mengikuti dia sebagai Tuhan. Saudara, menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan akan memudahkan kita untuk menjadi seperti yang dia inginkan. Alkitab katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Saudara, kata tunduk atau submit ini bahasa aslinya adalah hupotasso, yang artinya tunduk dan memberikan otoritas kepada pribadi yang Tuhan tempatkan di atas kita. Dalam hal ini saudara, penundukan diri kita sebagai suatu obligasi atau suatu keharusan. Bukan tunduk saudara asal kita tunduk. Ada orang istilahnya tunduk tapi dia menanduk. Bukan saudara. Tapi penundukan diri ini kita percaya ini adalah suatu hal yang kita lakukan dengan hati kita. Bahwa seperti kita tunduk kepada suami kita, seperti kita juga tunduk kepada Tuhan. Saudara, kita percaya waktu kita tunduk kepada suami kita, dia akan menemukan tanggung jawabnya. Karena otoritas itu ada pada dia. Dan kita percaya juga kalau kita menundukkan diri kita kepada suami kita, saudara, berkat Tuhan akan melimpah atas hidup kita. Tidak akan tertahankan. Saudara, penundukan diri juga adalah kesempatan untuk memenangkan jiwa suami kita. Kalau mereka bukan orang yang percaya, mereka dapat diselamatkan melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita. Dan penundukan diri, saudaraku, adalah dandanan daripada wanita Kristus. Artinya waktu kita mendandani diri kita dengan dandanan batinia, seperti wanita-wanita pada zaman dahulu berdandan. Alkitab katakan seperti Sarah taat pada Abraham dan menamai dia tuannya. Jadi penundukan diri kita, saudaraku, adalah dandanan wanita Kristus. Bahwa sungguh-sungguh kita mendandani diri kita dengan dandanan batinia, saudara. Ini perlu sekali. Karena saudaraku, kecantikan batinia adalah kecantikan yang berkenan kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan kita memiliki roh yang lemah lembut dan roh yang tentram. Roh yang lemah lembut, saudaraku, adalah kuasa yang dapat terkendali. Ada penguasaan diri dalam kehidupan kita. Dan tentram dalam bahasa Inggris itu adalah quiet spirit. Artinya mengalami roh yang tenang. Kita mengalami ketenangan dalam jiwa kita. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang menguasai kehidupan kita. Saudara, di dalam Alkitab yang kita baca tadi, ada yang namanya, saudaraku, kecantikan secara lahiriah. Dikatakan kecantikan secara lahiriah itu jangan kita mengepang-ngepang rambut atau memakai perhiasan yang indah-indah atau pakaian yang indah-indah. Saya yakin saudaraku, ini nggak salah saudara.
Tapi yang diutamakan di sini adalah kecantikan batiniah kita yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, dengan kelemah lembutan dan ketentraman yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Mari para wanitanya Tuhan, mari kita mengejar akan hal ini, yaitu kecantikan yang ada di dalam kita. Karena kita percaya bahwa kecantikan yang ada dalam kita, kalau kita cantik di dalam, maka otomatis saudaraku kita juga bisa cantik di luar, saudara. Mari memiliki kehidupan para wanita-wanitanya Tuhan, yaitu kehidupan yang inside out, dari dalam keluar, sehingga kita boleh menjadi bejananya Tuhan yang cemerlang, saudara, yang siap, saudara, untuk memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.